Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, eee, atas berkat nikmat, kesehatan, eee, kesempatan sehingga, anak-anak ustazah masih bisa mengikuti pelajaran yang ustazah sampaikan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, Ustazah ingin menyampaikan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tema organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan materi inti, Ustazah akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Nah, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Kemudian, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang ketiga adalah dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, jadi diharapkan dengan setelah Ustazah menyampaikan materi ini, tujuan ini bisa tercapai dengan baik dan benar seperti itu. Mohon disimak videonya ya sampai selesai. Karena di sini nanti Ustazah akan menjelaskan sedikit materi mengenai ide pokok, apa itu ide pokok, apa itu fungsi dari ide pokok, gimana cara menentukan ide pokok, seperti itu. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan itu semua, Ustazah ingin menyampaikan ini. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan juga tentang organ gerak organ gerak pada manusia dan hewan, yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Ustazah bacakan ya artinya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, dari maksudnya itu nanti pada hari kiamat itu tulang belulang itu akan berserakan semuanya. Tulang belulang manusia itu akan berserakan semuanya. Tapi dengan mudahnya Allah itu akan menyatukan kembali tulang belulang tersebut menjadi utuh. Nah, misalnya tulang jari jemari manusia itu tadi disatukan menjadi tulang belulang yang utuh. Nah, Masya Allah ya, begitu besar nikmat Allah, begitu besar kuasa Allah gitu, bisa menyatukan kembali tulang belulang yang telah berserakan itu tadi. Itu ya, sekilas tentang health effect untuk organ gerak pada manusia dan hewan ini yang berhubungan dengan yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya untuk materinya. Nah, Ustazah mau bertanya dulu nih. Apa itu paragraf? Ada yang tahu nggak nih paragraf itu apa? Ustazah bahas ya satu-satu, apa itu paragraf, apa itu ide pokok, semuanya Ustazah akan bahas di sini. Disimak ya videonya. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Nah, jadi biasanya paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan untuk mendukung ide pokok. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama dan di mana kalimat utama itu ada yang mengandung yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok itu apa? Nah, jadi ini ya penjelasannya bisa dibaca. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Nah, ide pokok juga dikenal dengan nama lain, yaitu gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi ide pokok itu adalah inti atau apa sih yang dibahas pada paragraf itu. Nah, itu pasti sudah termasuk ide pokok kayak gitu. Kalau kalian tahu masalah apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut seperti itu. Kemudian fungsi ide pokok. Nah, jadi fungsi ide pokok itu berguna untuk
menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan kita mengidentifikasi ide pokok, maka kita dapat mengetahui isi dari paragraf tersebut. Nah, biasanya ide pokok itu atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf. Nah, jadi ide pokok, gagasan utama itu sama maksudnya, sama artinya, hanya saja cuman beda namanya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada soal suatu paragraf, tentukan gagasan utamanya. Kalian tidak boleh bingung. Gagasan utama sama ide pokok itu sama, seperti itu, sama-sama dia itu inti atau menjelaskan suatu permasalahan di dalam suatu paragraf tersebut. Tuh. Lanjut ya, semoga bisa dipahami dan bisa dibaca pelan-pelan seperti itu materinya. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi dua. Ada paragraf deduktif dan ada juga paragraf induktif seperti itu. Nah, paragraf deduktif itu apa? Nah, jadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf kayak gitu. Nah, jadi kita sebelum menentukan ide pokok itu cari dulu kalimat utamanya mana. Kalau kalian sudah tahu letak kalimat utamanya di mana, misalnya di awal, nah kemungkinan besar itulah sudah yang namanya ide pokoknya seperti itu. Dalam satu paragraf itu terdiri dari dalam satu paragraf itu hanya satu ide pokok saja dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama di sebuah paragraf. Nah, jadi dalam satu paragraf itu hanya satu ide pokok saja dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada yang tahu? Ayo kita simak sama-sama videonya ya. Nah, cara menentukan ide pokok yang pertama yaitu bacalah seluruh isi paragraf dengan seksama. Cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir di setiap paragraf. Kemudian bandingkan kalimat pada awal dan akhir paragraf. Biasanya ide pokok itu ada di awal paragraf atau bisa juga di akhir paragraf. Tandai ide pokok di setiap paragraf. Kemudian yang kelima, tandai pula info penting di setiap paragrafnya. Nah, jadi yang paling penting itu untuk menentukan ide pokok yang pertama adalah kita harus membaca paragrafnya terlebih dahulu. Kalau kita tidak membaca paragraf terlebih dahulu, maka kita tidak akan bisa menemukan yang mana itu ide pokok, seperti itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita harus membaca terlebih dahulu paragrafnya. Nah, setelah dibaca, kemudian dicermati. Kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu isinya apa sih, berbicara tentang apa di paragraf tersebut. Setelah itu bandingkan kalimat di awal dan kalimat di akhir. Biasanya terletaknya itu di awal paragraf atau di akhir paragraf. Seperti itu. Setelah itu kita tahu mana ide pokok, kemudian ditandai lagi. Ditandai ide pokoknya itu di setiap paragraf, boleh digaris bawahi atau dipakaikan stabilo, silakan. Nah, setelah itu tandai juga info penting pada paragraf tersebut, seperti itu. Begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini Ustazah akan kasih contoh pertama. Contoh 1, ini adalah paragraf ya. Jadi ini tuh sebuah paragraf. Indonesia menjadi pusat perhatian dunia karena melakukan perusakan sumber daya alam yang semena-mena di negeri ini. Keajaiban ekonomi Indonesia pada 1980-an ternyata sebagian terjadi dengan menghancurkan lingkungan dan pelanggaran hak dan tradisi masyarakat Lolak. Pembalakan ilegal sudah berlangsung secara terang-terangan dalam volume yang sangat besar selama bertahun-tahun dan diyakini telah merusak hutan seluas 10 juta hektar. Nah, kira-kira ini mana ide pokoknya ya? Nah, kira-kira ini tuh berbicara tentang apa sih di dalam paragraf ini itu? Masalahnya tentang apa? Nah,
sudah kita baca, sekarang kita tentukan, kita lihat, kita pahami, kita telaah dari kalimat awal sampai kalimat terakhir, kira-kira di mana ide pokoknya itu berada, seperti itu. Nah, jadi jawabannya itu adalah ini, yang Ustazah kasih tulisan yang berwarna merah, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, seperti itu. Nah, karena biasanya kalimat utama itu berada di awal atau di akhir paragraf. Selain itu juga, pada paragraf ini pokok permasalahannya itu apa? Tentang apa? Tentang kerusakan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia itu menjadi pusat perhatian dunia, seperti itu. Jadi yang menjadi pokok utamanya, yang menjadi ide pokoknya itu adalah sekarang Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian contoh 2. Ini paragrafnya Ustazah ambil dari buku paket kalian yang ada di halaman 3 ya, yang ada di halaman 3. Ustazah ambil satu paragraf saja, bisa kita baca sama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf ini, kira-kira yang mana nih ide pokoknya? Kita lihat berada di awal atau dia di akhir, seperti itu. Di paragraf ini dia menceritakan tentang apa sih? Kita bahas sama-sama ya. Ternyata di paragraf ini yang menjadi ide pokok adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kenapa? Karena di dalam paragraf itu dia menceritakan tentang ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dia menjelaskan di dalam paragraf itu adalah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup bergerak menggunakan apa yang dimaksud dengan gerak, seperti itu. Kemudian kalimat pengembangnya apa? Jadi kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi gitu ya. Nah, jadi ide pokok itu kita lihat dulu di paragraf itu dia menceritakan tentang apa sih? Kalau di sini kan dia di paragraf ini dia menceritakan tentang salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian dia menjelaskan gerak itu apa. Kemudian makhluk hidup bergerak apabila terkena apa, kayak gitu. Gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Ini nanti berhubungan dengan tugas kalian ya. Semua yang Ustazah kasih contoh ini adalah berhubungan dengan tugas kalian. Jadi mohon untuk disimak. Nah, yang contoh ketiga itu coba kalian buka buku paket kalian di halaman 5. Nah, di halaman 5 itu di situ kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di situ sudah dikasih sebuah ide pokok, di situ ada ide pokok. Kemudian kalian disuruh untuk mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, ide pokoknya itu apa? Nah, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian itu ide pokoknya ya. Terus kalian disuruh untuk mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Ustazah kasih contoh nih. Nah, ini ya. Nah, jadi ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, jadi kalian ketika ada di situ sudah dikasih sebuah ide pokok, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf, tapi paragrafnya itu harus nyambung ya. Harus nyambung dengan ide pokoknya itu tadi. Jadi ide pokoknya itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf dan kalimat-kalimatnya itu harus nyambung kayak gitu dengan ide pokoknya itu tadi. Jangan sampai nggak nyambung ya ketika kalian membuat sebuah
mengembangkan sebuah ide pokok seperti itu. Nah, sekarang ini Ustazah akan kasih contoh latihan soal atau tugas. Kalian boleh buka buku kalian di halaman 4. Nah, tadi Ustazah sudah sudah memberikan contoh juga. Sekarang kalian boleh kerjakan tugasnya di halaman 4 itu, dibaca dulu perintahnya. Di situ kalian disuruh menentukan ide pokok dan kalimat utamanya dari bacaan yang ada di halaman 3 tentang organ gerak manusia dan hewan seperti itu. Nah, di situ nanti kalian baca dulu paragraf 1 itu tadi sudah Ustazah kasih contoh. Sekarang paragraf 2. Paragraf 2 itu yang mana? Itu ada bacaannya itu gerak pada manusia dan hewan. Nah, itu kalian cari ide pokoknya apa, terus kalimat pengembangnya juga apa. Nah, itu untuk latihan soal 1. Untuk latihan soal 2 ada di halaman 5. Tadi juga Ustazah sudah kasih contoh. Kalian disuruh mengembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di situ sudah tersedia sebuah beberapa tadi sudah kasih contoh 1 ya. Berarti tinggal 2 lagi yang belum dibuatkan kalimat pengembangnya, tapi sudah disediakan ide pokoknya. Nah, jadi tugas kalian adalah untuk mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Seperti itu. Kemudian setelah itu tugas ketiganya, nah tugas 3 ada di halaman 6. Kalau kalian menyimak video ini sampai selesai, pasti kalian akan mendapatkan jawaban untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Karena di situ sudah Ustazah jelaskan dengan detail ya, apa itu pengertian ide pokok bacaan, kemudian apa itu fungsi ide pokok bacaan, yang ketiga cara menentukan ide pokok bacaan. Itu udah Ustazah jelaskan tadi di video sebelumnya seperti itu. Nah, ini karena ini masa pandemi, masih kalian belajar dari rumah, jadi kalian boleh diskusi dengan orang tua kalian. Jadi ya, cukup sekian sedikit penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap murojaah, tambah hafalannya, kemudian membantu orang tua juga. Sholat 5 waktu jangan lupa, jangan sampai ditinggal sholatnya. Semoga bisa penjelasan ini semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas ya semuanya. Mohon dikerjakan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.